adik-adik. Ketemu lagi di Minggu Gembira Atmodirono. Hari ini kita akan ditemani oleh Diakon Edwin Hai. dan juga Kak Rahma. Adik-adik, hari ini Kak Rahma dan Diakon Edwin sedang di mana ya ini? Diakon, kita ada di mana? Ya adik-adik masih di rumah juga penasaran kan? Kita hari ini ada di Salatiga, ya, tepatnya di Biara Bethlehem. Biara Bethlehem itu apa ya, Diakon ya? Biara Bethlehem itu adalah sekolahnya frater-frater dari kongregasi MSF. Wah, adik-adik pasti penasaran ya. Pasti pernah mendengar kalau mau jadi romo harus sekolah dulu. Nah, ini tempatnya. Begitu kan? Betul ya? Betul sekali Kak Rahma. Jadi adik-adik, hari ini kan juga kita peringati sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan hari ini secara khusus juga menjadi Hari Anak Misioner, di mana adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus selalu memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Nah, hari ini berarti kita akan bertanya-tanya. Nanti Diakon akan menjawab pertanyaan dari Kak Rahma, menjawab pertanyaan adik-adik juga di rumah tentang Biara Bethlehem ini. Adik-adik, kita juga akan berkeliling. Nah, pasti seru ya. Jangan lupa ikuti terus Minggu Gembira hari ini sampai selesai nanti. Oke? Adik-adik yang terkasih, sebelum mengawali Minggu Gembira kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas segala pendampingan dan perlindungan-Mu sepanjang kami tidur malam hari tadi. Dan saat ini kami tidak mengikuti Minggu Gembira kami. Bimbinglah kami dapat membuka hati dan kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda dari-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius yang menceritakan tentang 3 orang Majus dari timur. Mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak Misioner, di mana adik-adik semua diajak untuk selalu menimba semangat 2D dan 2K. Apa itu 2D dan 2K? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kalau adik-adik melakukan itu, artinya adik-adik juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa, mendoakan siapapun, kemudian kita berderma, memberikan sedikit apa yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan. Lalu kita berkurban, kita ikut ekaristi, dan kemudian kita memberi kesaksian. Suatu undangan supaya adik-adik semua berani menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Secara khusus pada hari ini kita berada di Biara Bethlehem. Biara Bethlehem adalah tempat pendidikan atau tempat pembinaan atau seminari untuk calon-calon romo dari tarekat MSF. Nah, adik-adik tetap ya ikuti Minggu Gembira ini, karena nanti kita akan mengenal apa itu Biara Bethlehem dan kemudian apa saja yang ada di dalamnya, juga segala macam yang ada di tempat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita udah sampai di sesi pertanyaan dan jawaban. Nah, adik-adik pasti penasaran ya, seperti apa Biara Bethlehem itu. Kita akan bertanya-tanya ya. Diakon Edwin yang dulu pernah di sini. Ya, dan memang dari sini ya. Awal dari untuk diakon menjadi seorang romo nantinya. Oke? Ini tempat apa, diakon? Ya, ini namanya Biara Bethlehem. Dan di Biara Bethlehem itu ada yang namanya postulat dan kemudian ada yang namanya novisiat. Nah, 2 tempat ini itu menjadi tempat paling awal sekolah dasar untuk para romo MSF. Jadi siapapun yang menjadi romo MSF pasti harus melalui tempat ini juga. Saya dulu di sini tahun 2012 sampai 2013 dan sangat luar biasa boleh tinggal di sini. Nah, diakon, berarti kalau misalnya adik-adik pengen menjadi seorang romo harus sekolahnya pertama di sini, diantar papa mamanya ke sini. Apakah nanti setelah masuk sini langsung dipanggil frater? Ya, jadi begini adik-adik, kalau di tempat ini ya betul, tadi sudah diakon katakan bahwa setiap yang mau menjadi romo MSF itu harus melalui pendidikan atau sekolah di tempat ini. Dan kemudian kalau masuk di sini itu kalau masuk ke postulat itu nanti biasanya akan disambut dengan acara khusus ya. Nanti ketika di postulat adik-adik akan misa di kapel dan kemudian akan diberi salib ya. Dan terus kemudian setelah diberi salib, kalung salib itu adik-adik akan diberi pakaian warna putih. Jadi kalau yang berada di postulat sehari-hari, setiap hari itu pakai baju kemeja berwarna putih dan celana hitam. Lalu kemudian setelah lulus dari postulat
akan masuk ke tahap selanjutnya, tingkat berikutnya atau kelas yang lebih atas, yaitu novisiat. Nah, di novisiat itu nanti untuk pertama kalinya adik-adik akan mendapatkan ini yang namanya jubah. Dan setelah boleh pakai jubah, itu akan mulai dipanggil frater. Jadi kalau mau dipanggil frater, ya harus punya ini, pakai jubah seperti ini, gitu. Kon, untuk sekolah di sini itu lama pendidikannya berapa lama ya? Ya, jadi kalau masuk di Biara Bethlehem, tadi masuk lewat postulat, itu lama pendidikannya sekolahnya selama 1 tahun. Dan terus kemudian lulus masuk novisiat, itu juga lama pendidikannya 1 tahun. Jadi total pendidikan atau total sekolah di sini adalah 2 tahun. Tujuan dari sekolah di sini itu apa dia, Kon? Dan kemudian kegiatannya sehari-hari itu apa aja? Kan beda ya dengan sekolah biasa yang ada dari pagi mungkin jam 7 lalu pulang jam 2 siang seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Ya, jadi kalau di sini itu sebenarnya tujuannya ya untuk apa sekolah di sini itu adalah untuk menjadi romo yang baik ya. Maka di sini para fraternya memang dididik untuk ya terutama supaya bisa berdoa dengan baik ya. Di sini itu ada yang namanya doa meditasi, dan doa meditasi itu doa hening ya, kakinya bersila lalu begini ya, dan diam, merem ya, merem, matanya harus merem, nggak boleh melek gitu kan, harus merem dan diam selama 1 jam ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya para frater di sini itu benar-benar punya kemampuan doa yang baik. Nanti kan kalau jadi romo pasti akan jadi ya pendoa ya. Setiap hari akan selalu berdoa. Lah maka di sini adalah tempat untuk bisa berdoa dengan baik. Selain itu, di sini juga ada pelajaran-pelajaran yang khusus untuk pendidikan calon romo. Pelajaran apa aja ya? Misalnya ada pelajaran kitab suci, pelajaran bahasa Latin, pelajaran tentang MSF ya. Jadi sungguh supaya mereka semakin bangga, semakin senang menjadi seorang frater dan nantinya bisa menjadi seorang romo dalam tarekat MSF. Terus untuk kegiatan ya, tadi Diakon sudah nyebut di sini banyak digunakan waktunya itu untuk berdoa ya, berdoa. Doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, rosario itu selalu setiap hari ada. Terus kemudian ketika para frater di sini tidak sedang berdoa, mereka ada pelajaran di kelas ya. Sehari itu 2 kali pelajaran, pagi dan sore. Dan terus kemudian setelah pelajaran ada juga olahraga, bersih-bersih ya. Dan itu semua dilakukan setiap hari. Wah, menarik sekali ya adik-adik. Nah, Diakon, setelah masuk di sini berarti kan lulus SMA ya? Nah, lulus setelah adik-adik nanti lulus SMA, jadi kalau ada begini panggilan di dalam diri adik-adik, bisa langsung ke sini ya, diantar papa mama. Dan selanjutnya boleh apa enggak ya dibesuk, boleh ditengok oleh orang tua. Ya. Jadi memang betul ya, masuk di sini itu nanti setelah lulus SMA. Tapi kalau mau setelah lulus kuliah juga boleh. Jadi adik-adik bisa kuliah dulu atau bahkan lulus bekerja ya. Setelah bekerja itu masih bisa masuk. Yang penting usianya tidak lebih dari 32 tahun. Ya. Maka adik-adik semua, kalau di sini memang betul ya. Para frater itu akan lepas ya, tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua. Dan di sini kalau para frater itu pengen bertemu dengan orang tua,
itu tidak bisa setiap hari ya. Ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang digunakan untuk bertemu dengan orang tua. Kalau mau telepon bisa, tetapi izin dengan romo pembimbing. Bilang, Romo, saya mau telepon orang tua. Itu pasti nanti diizinkan. Terus kemudian ya, karena tidak lagi tinggal dengan orang tua, maka di sini para frater itu diajak untuk bisa hidup mandiri. Ya, mandiri itu berarti bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, jadi di sini cuci baju sendiri. Ya, siapa yang di rumah masih dicucikan orang tuanya, mulai ya belajar mencuci baju sendiri. Tidak apa-apa, itu nanti akan menjadi pendidikan yang bagus. Terus kemudian di sini juga nanti setiap hari Minggu itu ada kegiatan memasak. Ya, jadi para fraternya masak macam-macam, masak nasi goreng bisa, masak mie bisa, masak ayam goreng bisa, apapun bisa dimasak. Ya, nanti menjadi pelajaran juga itu. Terus kemudian nanti di sini juga diajari untuk belajar mengurus ternak. Ya. Nanti kita akan lihat itu ada yang namanya kandang ayam, dan ayamnya banyak, lebih dari 20. Isinya tentu saja semua diurus oleh frater yang ada di sini. Itulah kekasan pendidikan, kekasan sekolah di sini. Selain sekolah untuk pinter, tapi juga sekolah untuk terampil. Tangannya digunakan untuk bekerja. Gitu. Lalu diakon, setelah sekolah di sini selama 2 tahun, selanjutnya melanjutkan kemana? Ya, jadi di sini betul 2 tahun pendidikannya, dan kemudian belum selesai, masih ada pendidikan lagi untuk jadi seorang romo. Nah, para frater di sini yang setelah lulus dari novisiat akan berpindah ke Biara Nasaret. Itu tempatnya di kota Yogyakarta. Biara Nasaret itu adalah tempat kuliah. Ya. Jadi di sini yang di Bethlehem di Salatiga itu para frater belum kuliah. Nanti kuliah setelah pindah ke Jogja. Dan di sana nanti masih sampai 7 atau 8 tahun baru nanti ditahbiskan atau nanti baru menjadi seorang romo. Wah, cukup lama ya, tapi nggak terasa ya diakon. Nggak terasa. Buktinya diakon sebentar lagi mau jadi ditahbiskan jadi romo, ya kan? Berapa bulan lagi? Ya, pasti nanti ada waktunya. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Kita juga berdoa semoga adik-adik terima juga mendapatkan bukti panggilan untuk menjadi seorang romo. Selanjutnya kita akan berkeliling ya, adik-adik ya. Supaya adik-adik semakin kenal apa itu Biara Bethlehem. Setelah ini kita akan menyaksikan tempat-tempat yang ada di sini. Banyak sekali. Terus ikuti ya adik-adik ya.
adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, mendengarkan renungan, dan juga berkeliling di Biara Bethlehem, marilah kita tutup Minggu Gembira ini dengan berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengenal kehidupan para pater di Biara Bethlehem ini. Tuhan, kami mohon semoga Engkau bisa membantu kami, menolong kami, untuk agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, inilah akhir dari kebersamaan kita hari ini. Seru ya hari ini ya. Adik-adik di rumah bisa berjalan-jalan, bisa melihat tempat yang namanya Biara Bethlehem. Nah, adik-adik, ingat ya, tetap menjadi anak Tuhan yang baik, tetap rajin ke gereja ikut misa, tetap rajin berdoa, rajin baca kitab suci, juga untuk selalu menjadi anak yang patuh pada orang tua, jangan nakal, dan tetap selalu gembira serta sehat. Iya, ingat ya selalu kata dari Jason, dan jangan lupa semoga adik-adik selalu berdoa, semoga benih panggilan ya kan bisa selalu tertanam dalam diri adik-adik semua. Sampai ketemu di Minggu Gembira selanjutnya. Dadah. Dadah.